Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ba'du. Yang saya hormati Ustazah Zumaroh SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Buah Hati, dan yang saya hormati Ustazah Novi sebagai pemateri diseminasi budaya positif hari ini, serta ustadz-ustadzah sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ustazah Zumaroh sebagai kepala sekolah. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ustaz-ustazah hebat semuanya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tetap semangat ya, walaupun jamnya sudah jam 1:30, insya Allah, apalagi ditambah dengan kerudung yang kita pakai, kerudung warna merah, ini pertanda semangat ya, merah menyala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan nanti oleh salah satu rekan kita, Ustazah Novi Silvani. Beliau, Ustazah Novi Silvani, adalah calon guru penggerak angkatan ke-8. Alhamdulillah, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali adanya program guru penggerak. Insya Allah ini diawali oleh Ustazah Novi. Berikutnya ustadz-ustadzah yang lainnya, ayo semangat ikut mendaftar. Sekarang ini sudah sampai ada seleksi ke-10 CGP ke angkatan ke-10 masih dibuka. Yang memenuhi persyaratan monggo. Tidak ada persyaratan NUPTK, jadi yang tidak ber-NUPTK pun boleh ikut mendaftar asal masa kerjanya sudah di atas 5 tahun dan tidak sedang mengikuti PPG ya. Kalau sudah sedang tidak mengikuti PPG boleh. Monggo Ustazah Riza, Ustaz Ujang, monggo saya motivasi untuk ikut. Untuk ikut karena PAI-nya masih sedikit ini. Kalau walas banyak. Kalau saya lihat lagi ada pengumuman PAI, guru PAI yang ikut calon guru penggerak itu sedikit terus nanti. Jadi ayo mumpung masih ada kesempatan. Karena memang ini format itu walaupun kita sedang harap-harap cemas, artinya harap-harap cemas, kita khawatir nanti berakhir kepemimpinannya Pak Jokowi, berakhir pula kabinetnya, menteri pergantian, apakah akan terus berlanjut? Kita khawatir nanti itu tidak berlanjut, akan tetapi ilmu tidak mengenal siapa yang meluncurkan gitu. Saudara pikir, insya Allah ilmu-ilmu yang didapat dari kurikulum baru, kurikulum merdeka ini akan terus masih bisa dikembangkan, masih bisa diterapkan meskipun nanti pergantian kepemimpinan, pergantian menteri. Kurikulum merdeka ini insya Allah kalau IT sendiri alhamdulillah insya Allah sudah menerapkan meskipun dengan nama yang
berbeda. Kayak profil pelajar Pancasila itu di SDIT ya sudah dari dulu. Divisi kita Robbani itu muncul di profil yang pertama. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu masuknya ke Robbani. Kemudian karakter mandiri, intelektual, bernalar kritis, terus apa? Berkebinekaan global itu kan masuk ya. Jadi insya Allah mari kita terus semangat mengikuti program-program yang pemerintah luncurkan terkait dengan budaya positif. Nanti disimak dengan baik-baik apa yang menjadi materi, apa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Novi kaitannya dengan tadi menciptakan sekolah ramah anak ya, sekolah aman, nyaman, anak-anak bahagia, ciri-ciri anak-anak Indonesia yang selalu ceria bisa kita munculkan di sekolah kita. Tidak ada anak-anak yang pulang dengan membawa sejumlah kedukaan, baik dialami dari teman-temannya ataupun dari gurunya. Nanti dicontohkan di awal, kasihan sekali ya, anak-anak dibuat merasa bersalah tapi tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan apa penyebab keterlambatannya. Si ibunya sudah langsung menjas ya, kamu tidak kasihan sama bu guru. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu di keseharian kita dalam berinteraksi dengan anak didik kita. Anak-anak kita bangkitkan semangatnya, kita ceriakan, kita bahagiakan hatinya sehingga nyaman, bahkan enggan pulang ke rumah. Ini yang sudah sering kita lihat, anak-anak malah enggan pulang ke rumah. Kalau dijemput malah ibunya nunggu, tak kira belum dipanggilkan ya, ternyata sudah ketemu anaknya izin bermain sebentar. Itu sering penampakan hal-hal itu sering kita lihat di SD kita. Demikian saja mungkin pengantar dari saya. Tetap semangat dan terus semangat, bergerak, bergerak, menggerakkan. Itu sumbernya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Masya Allah. Akhirnya dinamis, nggak stagnan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun untuk Ustadzah Zumar Wasfidi selaku kepala sekolah. Memasuki acara yang kedua, langsung saya persilakan untuk Ustadzah Novi Silvani untuk menyampaikan materi hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ustadzah Siti Sumaroh selaku kepala sekolah SDIT Buahati yang kami hormati, serta ustadz dan ustadzah semuanya, dewan guru yang selalu dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bisa berkumpul di sini untuk agenda desiminasi budaya positif. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar sesuai tadi dengan motonya guru penggerak. Tergerak berarti kita sendiri dari dalam, kemudian bergerak, kitanya juga bergerak, membuat perubahan. Setelah mendapat materi kita kerjakan, kemudian menggerakkan. Kita tidak bisa mengubah satu komunitas jika kita sendiri. Kita butuh teman-teman kita butuh dan dukungan dari sekolah dan juga dari warga sekolah semuanya. Untuk desiminasi kali ini saya akan memaparkan dan juga mencoba menyampaikan apa yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif. Mungkin sebagai pengantar, budaya positif
apa ya, contohnya yang sudah ada di sekitar kita. Kalau kita lihat ya ada, mungkin pakai mic aja. Contohnya sholat duha, mungkin iya. Karakternya ingin menjadi siswa yang imbang antara ilmu dan adabnya. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan melihat dulu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian budaya positif itu tidak lepas dari yang namanya disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang saat ini sedang kita jalani merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nanti muaranya akhirnya itu akan membentuk karakter yang kemana? Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada di sini ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa tuh? Ada 6 itu ya karakter yang akan kita tuju ke situ. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini namanya adalah teori pilihan. Ada ilusi, guru bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi. Ilusi itu artinya merasa seakan-akan ya, guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Kemudian berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya seperti ini, ketika contohnya ya, kritik misalnya guru memberikan kritik kepada murid, kamu itu sebaiknya begini, begitu. Terus kemudian murid itu akan merasa bersalah dan merasa bahwa wah, tindakan saya ini salah nih, betul apa yang disampaikan oleh guru saya. Tapi dia merasa bersalah dulu gitu. Artinya seperti mengecilkan peran murid itu. Nah, ini adalah ilusi. Sebenarnya ini tidak boleh, tidak ada gitu. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini respon kebutuhan itu kita sama. Kemudian kalau untuk teori kontrol tentang dunia, respon kebutuhan kita itu berbeda. Antara satu murid dengan yang disampaikan oleh guru itu berbeda. Murid inginnya ini, guru inginnya ini. Itu berbeda, jelas berbeda. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal semua orang melihat hal yang berbeda. Kalau misalnya ini aja deh, contoh papan tulis di kelas kita itu kan ada bunga-bunganya, ada apa nih? Macam-macam hiasan ya. Saya mau tanya ke salah satu ustadzah dulu. Perasaan pertama, gambaran apa yang dimiliki ketika melihat papan tulis seperti ini? Lucu. Senang ya? Kalau dari pihak ustadz, kalau melihat papan tulis seperti ini, gambaran apa yang didapat? Enggak bosan. Ceria. Ceria. Kan beda-beda walaupun maknanya sama. Tadi ceria, tidak bosan, terus apa tadi Ustazah Faiza? Lucu. Nah, ini adalah paradigma stimulus dari teori respon, dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Berikutnya, kemudian kita akan berbicara disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Tadi kita bicara tentang budaya positif. Budaya positif itu tadi awalnya dari paradigma perubahan paradigma yang baru. Jadi kita ingin bahwa segala motivasi itu bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri, tergerak sendiri untuk berubah. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi ketika anak misalnya berangkat sekolah tepat waktu atau kita berangkat sekolah tepat waktu, itu bukan karena kita ingin ada penghargaan. Oh, itu
berangkatnya pagi, harus berangkat pagi karena saya ingin dinilai guru saya menjadi anak yang rajin. Atau ancaman, mah ayo berangkatnya cepat mah, nanti kalau berangkat terlambat kita dihukum bu guru. Nah itu berarti sudah ada dari dirinya itu karena ada ancaman atau merasa ada hukuman. Tapi disiplin positif ingin segala sesuatu itu menumbuhkan kesadaran kita melakukan sesuatu, kita menaati peraturan bukan karena ingin dicap sebagai anak rajin ataupun karena tidak ingin menerima hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini saya punya pertanyaan nih. Ketika kita naik motor pakai helm, tujuannya naik motor pakai helm itu untuk apa? Keamanan, keselamatan, bukan karena supaya tidak ditilang. Bukan. Berarti itu sudah nilai-nilai itu sudah kita percayai bahwa kita naik motor memakai helm bukan karena ingin ditilang. Bukan karena supaya tidak ditilang, tapi karena kita bertujuan untuk keselamatan dan keamanan. Lah itu nilai-nilai yang kita yakini. Bisakah kita melakukannya bahwa kita disiplin ke sekolah, kita mengajar di sekolah atau murid-murid kita belajar itu karena kesadaran dirinya, itu yang ingin dibentuk dalam disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, kemudian juga agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh, nilai institusi organisasi kebajikan yang dipakai, yang sering kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang sering kita pakai. Kemudian ada lagi nilai keterampilan hidup, life skill. Ini contohnya dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini adalah nilai kebajikan universal yang sudah disepakati oleh satu dunia melalui beberapa penelitian dan riset yang lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini sudah disepakati. Lah untuk di dalam dunia pendidikan seringnya kita pakai yang profil pelajar Pancasila. Kemudian kembali lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan semua usaha terbaik dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Contohnya, nah ini ada bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, contohnya apa? Contohnya bertahan hidup, makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu apa contohnya? Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk penguasaan, ini harga diri contohnya, harga diri, keinginan untuk dianggap, bisa memimpin, kemudian berprestasi, itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian untuk kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kebutuhan kesenangan itu apa contohnya? Bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah ini akan berhubungan dengan murid-murid kita ketika misalnya mereka melakukan sesuatu di kelas. Contoh ya, contohnya ini seperti ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kemudian jika Anda berada dalam posisi Ibu Rani, kita
berada dalam posisi sebagai gurunya dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda pada hari itu. Apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kebutuhan apa ini? Dinda tiba-tiba pulang sekolah menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci banget sama Ibu Rani, gurunya. Nah, sebelum lihat jawabannya cek dulu Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi? Mau dengan jawabannya Ustazah Riza? Tadi ada biasanya. Oh, slide-nya. Posisinya ya. Tebak dulu, tebak. Kebutuhan mana ketika tiba-tiba Dinda itu pulang ke rumah dalam keadaan menangis? Apa yang tidak dipenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima kebutuhannya, terus kesenangan mungkin. Kesenangan. 2 saja. Cukup 2. Penguasaan. Alasannya apa? Kalau yang kasih sayang tadi apa? Alasannya karena kan berarti si Dinda kan belum merasakan bahwa Ibu Rani nih belum memberikan kasih sayang penuh, mungkin merasa dicuekin kayak gitu, atau merasa Ibu Rani itu lebih memilih temannya daripada Dinda, mungkin kayak gitu. Nah, kalau penguasaan alasannya itu mungkin di situ Dinda itu belum sepenuhnya bisa mengetahui keadaan Dinda pengennya apa itu potensinya. Cek ya. Nah, ini jawaban Dinda. Gak kelihatan ya, saya bacakan aja. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kalau Dinda bilang kan gak seru jadinya, kira-kira kebutuhannya apa? Kesenangan. Betul. Kemudian yang berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalau berarti ingin diperhatikan, apa itu? Kebutuhan apa yang Dinda perlukan? Kasih sayang. Kemudian ketika Dinda mengatakan, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja sih dengerin bu guru. Bosan itu berhubungan dengan kebebasan. Kemudian yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Mungkin nilainya juga jelek. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temannya, padahal Dindanya tak suka gitu. Berarti itu kebutuhan apa? Iya, penguasaan. Jadi dia pengennya ketika ditunjukkan kepada teman itu pasti nilainya bagus. Ketika nilainya jelek, udah simpan bu guru aja. Dan kita kadang-kadang ketika ulangan nilainya jelek, udah kalau nilai-nilai yang kurang baik simpan aja. Barangkali itu menimbulkan dalam diri anak itu perasaan kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi. Kembali lagi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar. Kemudian juga ada motivasi intrinsik. Nah, tadi seperti yang contoh misalnya anak berangkat sekolah, kenapa berangkatnya pagi? Kenapa berangkatnya harus pagi? Coba ditanya jawabannya apa? Kalau jawabannya misalnya untuk menghindari hukuman, itu berarti faktor dari luar. Atau kalau jawabannya supaya aku dianggap sama teman-teman dan bu guru bahwa aku adalah anak yang rajin, berarti itu untuk mendapatkan penghargaan. Tapi kalau misalnya motivasinya dia berangkat sekolah, mengerjakan tugas, belajar ngaji dan sebagainya, karena dari dirinya sendiri bahwa mereka itu hal yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, itu adalah faktor intrinsik. Gitu ya. Jadi sama tadi kayak pertanyaan, naik motor pakai helm karena faktor apa?
hebat, sudah memiliki faktor intrinsik, motivasi dari dalam. Kemudian yang selanjutnya kita akan menuju kepada materi hukuman. Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Bedanya apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjang itu nggak bisa. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Yang sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sedangkan untuk hukuman, korban ini mendapatkan keadilan korbannya. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban itu mendapatkan ganti. Nah, untuk hukuman murid atau anak tersakiti. Kemudian untuk konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Contohnya begini. Terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Ada anak terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Biasanya apa? Kalau seperti itu. Teman-temannya sudah kumpul di lapangan, terus dia terlambat. Anak-anak yang sudah kumpul itu melakukan kayak contoh pemanasan atau apa, dan beberapa yang baru datang setelah pemanasan selesai yang baru datang itu paling saya suruh pemanasan sendiri. Nah, itu namanya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Jadi ketika teman-temannya sudah melakukan pemanasan, kemudian dia terlambat malah datang ke lapangan, maka guru olahraganya menyampaikan, kamu lihat teman-teman sudah berkumpul pemanasan, berarti konsekuensinya kamu melakukan pemanasan terlebih dahulu, gitu. Ketika teman-teman yang lainnya sudah melakukan hal yang lain, itu adalah konsekuensi. Contoh lagi, anak terlambat masuk sekolah sehingga jam pelajaran pertamanya mungkin sudah terlewati. Ya, jam pelajaran pertamanya mungkin sudah terlewati selama beberapa menit. Kemudian oleh guru piket ditulis diberikan tugas. Kamu menulis sebanyak 50 kali. Saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Karena antara kasusnya apa, hal yang dilakukannya berbeda. Harusnya apa kalau terlambat? Harusnya apa? Apa Ustaz? Terlambat masuk kelas, maka yang dilakukan oleh gurunya adalah menyelesaikan tugasnya. Dan ketika jam istirahat, mungkin dia masuknya terlambat 30 menit, teman-temannya sudah menyelesaikan sampai kemana, maka ketika 30 menit itu mengambil waktu jam istirahatnya dia. Itu namanya konsekuensi. Berarti nanti jam istirahatnya kamu, ketika teman-teman sudah bisa istirahat, kamu menyelesaikan karena tadi terlambat, gitu. Nyambung. Tapi kalau dia diberi tugas menulis panjang lebar, nggak ada hubungannya dengan terlambat, gitu. Dan itu tidak nyaman untuk jangka panjang, ya. Berikutnya ini nanti ada contoh. Nah, ini contoh-contoh kalimat dalam hukuman. Kemudian yang netral ini adalah konsekuensi, yang positif adalah restitusi. Kalau hukuman itu biasanya mengatakan awas. Ada kata awas. Awas kalau dilakukan lagi ya. Itu namanya hukuman. Kemudian mode paksaan, kamu harus begini, itu paksaan. Kemudian berikutnya mendorong menyalahkan diri. Kamu karena terlambat, kamu salah, diberitahu seperti itu. Konsep dirinya buruk, kemudian murid atau anak belajar nih. Ini yang kita takutkan, belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya karena takut dihukum, ketika ada sesuatu, udah jangan bilang, nanti kalau kita jujur takutnya dihukum. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Untuk restitusi, kata-katanya biasanya lakukan apa yang saya katakan. Kemudian ada stimulus respon. Nah, tadi kasusnya apa, penyelesaiannya apa. Kemudian mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kemudian yang akan kita pelajari nanti adalah restitusi.
restitusi. Dalam restitusi ini, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu teori kontrol, pilihan. Jadi kita menawarkan ke anak, kalau kamu salah, kamu sebaiknya bagaimana? Itu tuh namanya berarti pilihan, memberikan pilihan kepada anak untuk mencoba bertanggung jawab. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol dulu. Saya buat buka di sini saja. Filenya, infonya. Nah, ini contoh. Kita ke sini dulu, terlihat buatan kurang besar ya. Oke, contoh. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena kasusnya dia terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kasusnya mencoret-coret, mesti bersihkan, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Insya Allah siap, berarti sudah pada paham semuanya nih. Alhamdulillah. Ini mau cari yang 5 posisi kontrol. Materinya hilang. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu namanya segitiga, berarti ada 3 tahapan langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ya, menanyakan keyakinan. Ini simbolnya. Ini simbolnya. Pertama, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Contohnya, contoh kalimatnya seperti ini. Ketika ada anak berbuat salah, tidak langsung menyalahkannya, tapi menyampaikannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu berarti yang pertama, menstabilkan identitas, membuat anak itu tenang dulu. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Tadi misalnya contohnya ketika kasus terlambat, selamanya kan berbuat salah itu nggak apa-apa, kemudian disampaikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kayak kita itu, padahal kamu sebenarnya bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu bisa menahan. Itu artinya kita menguatkan anak dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tadi untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan itu, kita sampaikan nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai keyakinan apa yang tidak kamu lakukan? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa bayangan kamu tentang sekolah yang ideal itu bagaimana? Kalau misalnya kamu terlambat terus, kamu mau jadi orang seperti apa? Gitu. Kamu ingin
menjadi orang seperti apa? Itu kita tanyakan dulu ketika melakukan segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh dialognya. Ada Mario, Adi, ini Pak Joko namanya. Mario dan Adi itu membuat masalah di kantin sekolah. Main lempar-lemparan makanan, tidak sengaja kepala sekolahnya lewat. Nah, kepala sekolahnya kena lemparan makanan tadi. Terus Pak Joko mengatakan, kalian lempar-lemparan makanan di kantin karena wajah Ibu Dina ketika lewat. Jawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka mabuk. Kemudian tanyakan lagi, Adi, ada informasi apa yang kamu tambahkan? Yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, nggak bermaksud mengenai Ibu Dina yang lewat tadi, tapi kami tidak sengaja. Dia berusaha untuk jujur dulu. Nah, kemudian bapaknya menanyakan apa? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan? Ada alasannya kenapa main lempar-lemparan makanan di kantin. Terus dijawab sama Mario dan Ali, iya Pak, kita punya alasan. Kita itu bapaknya bilang, berarti kalian ingin bersenang-senang ya. Tapi bersenang-senangnya itu sebenarnya nggak tepat, karena bersenang-senang dengan makanan. Atau misalnya di kelas kita ketika makan bersama, ada murid-murid yang ambil lauk dilempar atau ambil kerupuk dilempar. Itu sebenarnya awalnya untuk kesenangan, tapi kesenangannya itu kesenangan yang kurang tepat. Betul ya? Nah, setelah tahapan itu Pak Joko menyatakan apa? Sekarang mari kita untuk selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Jadi setelah ditanyakan apa sih alasannya tadi, kalian mendapatkan rasa senang, tapi ternyata orang lain rugi. Gitu. Itu berarti namanya bukan kesenangan kalau sudah merugikan orang lain. Tadi yang posisi ini ada contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini contohnya. Hafiz Putra 3D sudah dijemput. Hafiz Putra 3D sudah dijemput. Ini ada suara tidak masuk ya. Jadi kasusnya ini ketika melaksanakan restitusi ini, si Hamzah ini yang dalam peran ini menumpahkan, tidak sengaja itu menumpahkan botol minuman kena temannya, kena meja temannya basah. Nah, dia sudah minta maaf, tapi temannya tidak terima. Terus malah akhirnya Hamzahnya ini yang tadinya minta maaf berubah jadi marah-marah, di kelas, akhirnya mengganggu pelajaran. Kemudian saya mencoba menanyakannya, Hamzah sebenarnya kenapa sih, ada kejadian apa gitu? Ternyata tadi permintaan maaf tidak diterima, akhirnya menjadi kemudian emosional, terlihat emosional. Kemudian saya tanyakan kepada Hamzah bahwa berbuat salah itu wajar, semua orang itu pernah berbuat salah, yang penting adalah kamu bertanggung jawab. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan? Hamzah mengatakan, saya akan minta maaf. Kemudian setelah itu bukunya itu kan basah gitu, mejanya basah, jadi dia akan mengelap. Setelah itu karena terkena buku temannya itu marah, bukunya baru selesai nulis kena tumpahan. Jadi bilang, saya ganti aja pakai buku baru. Padahal bukan itu yang diinginkan temannya adalah tulisannya. Jadi saya bisa, ya udah aku akan nulisin temannya gitu. Oh, berarti itu sama dengan yang diinginkan temannya. Itu jadi kita menawarkan kepada anak solusi apa
bisa mereka lakukan setelah melakukan suatu kesalahan. Jadi orang lainnya juga dapat pengganti, si anaknya juga merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu. Jadi kita hanya membimbing saja, tidak dipanggil kemudian kamu salah, berarti kamu harus ini, tidak. Tapi memberikan kepada anak dulu untuk melakukan mana yang bisa dikerjakan. Lanjutkan ke materi. Terakhir ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya itu guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang manajer. Tadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi seorang teman, posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer itu di dalam posisi kasus restitusi. Jadi menawarkan kepada anak dulu bagaimana cara memperbaikinya. Dan yang namanya restitusi itu adalah proses. Restitusi adalah proses yang kita perlu garis bawahi. Proses artinya mungkin sekali waktu tidak berhasil. Berarti yang kedua, kenapa kamu terlambat hari ini? Terlambat karena tadi bangunnya kesiangan. Kemudian besoknya lagi, kenapa masih terlambat lagi? Karena restitusi itu tidak bisa 1 kali. Ya mungkin ada yang berarti 1 kali, tapi bisa juga 2 kali dan 3 kali. Namanya proses. Restitusi adalah proses. Kemudian ini adalah standar pendidikan nasional menginginkan bahwa murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Itu yang diharapkan. Menjadi insan yang mandiri, merdeka. Merdeka artinya mereka tahu ketika berbuat salah dan berusaha untuk memperbaikinya dan bertanggung jawab. Ya. Itu kemudian yang terakhir. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga tidak terlalu cepat dalam menyampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali mau ada yang disampaikan sebelum saya tutup. Ustazah Dila belum disuara. Bagaimana kalau restitusi ini menurut Ustazah Dila? Menurut saya ini seperti coaching ya, saudara. Oke, jadi sistemnya seperti itu ya, saudara. Ya, sistemnya ini adalah mirip seperti coaching ya. Kemudian untuk budaya positif tadi, untuk kita kembali ke sini, saya buka slide yang ini dulu. Nah, budaya positif itu banyak tahapannya, ya. Tahapannya banyak. Yang pertama kita harus satu pemahaman adanya perubahan paradigma yang baru. Kemudian disiplin positif, terus ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru, dan yang kita harapkan adalah posisi kelima, menjadi seorang manajer, bukan sebagai posisi penghukum, bukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, atau posisi teman ataupun posisi pemantau, tapi kita lebih diarahkan untuk menjadi posisi seorang manajer. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi itu biasanya karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, tapi lebih kepada keyakinan kelas anak-anak. Jadi keyakinan yang semuanya dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Semoga apa yang bisa saya sampaikan di sini bermanfaat untuk ustaz dan ustazah semuanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya Ustazah Novi. Saya sebagai MC mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri acara hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usada Daniel Vera Yasmin. Saya sebagai wali kelas di SDIT Buah Hati Pemalang. Hari ini saya akan menyampaikan umpan balik tentang sosialisasi yang sudah diberikan oleh Usada Novi Silvani SPD tentang budaya positif. Jadi menurut kami dari rekan-rekan guru SDIT Buah Hati Pemalang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang budaya positif, dan insya Allah kami akan melaksanakannya baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan SDIT Buah Hati Pemalang. Sekian umpan balik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza dari kelas 5D. Saya bersekolah di SDIT Buah Hati Pemalang. Kami telah membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan saya dan teman-teman sangatlah senang. Semoga kami dapat menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.